Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sampurasun, Baraya kabar priangan semuanya. Sekarang saya Rika Rustika Johara akan membawakan sekilas berita yang sudah dirangkum di Harian Umum Kabar Priangan edisi hari Jumat 20 September 2024. Nah, Baraya semua bisa lihat di sini di halaman pertama kita bisa baca ada headline yang wow, nampaknya seru ya. Saling sindir Cagup dan Cawagup Jabar. Di sini Baraya bisa lihat ada fotonya Pak JJ. Pak JJ ini dari Pangandaran yang berpasangan dengan Ronald Surapraja yang diusung oleh partai PDIP, dan juga ada Erwan Setiawan. Oh, Pak Erwan ini yang berpasangan dengan Kang Deddy Mulyadi, dan dia adalah dari Sumedang yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Kita ulas sedikit ya, ada apa sih? Saling sindir apa sih? Oh, nampaknya Pak Erwan ini menyindir Kabupaten Pangandaran yang mengatakan bahwa terjadi defisit anggaran mencapai 411 miliar rupiah di Kabupaten Pangandaran ketika Pak Erwan ini mengunjungi kabupaten tersebut dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Kedangwuluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran pada Rabu 18 September kemarin. Serangan langsung, datang langsung ke kandang dan langsung diserang pemimpinnya ya. Lalu bagaimana tanggapan dari Pak JJ? Tentu saja beliau menangkis ya sindiran tersebut dan mengatakan bahwa begini kutipannya, saya kira itu satu tanggapan yang baik, cuma tentunya kalau ngomong defisit pahami dulu Pak Erwan sudah paham atau betul atau belum, maksud saya ya. Defisit di sini kan selisih antara pendapatan daerah dengan pengeluaran yang sifatnya negatif ya, hasilnya angkanya negatif gitu. Dan ini angka yang sangat besar tentunya ya, 411 miliar rupiah ini. Dan di sini juga Erwan Setiawan juga mengatakan atau menyindir mungkin ya, lebih tepatnya mengatakan bahwa Pangandaran kan kabupaten yang besar, dia punya pariwisata yang potensinya sangat besar, keindahan alamnya mulai dari pegunungan sampai pantainya, dan juga potensi-potensi lainnya dari kekayaan laut dan sebagainya. Kok bisa sih sampai defisit? Begitu katanya. Tapi Pak JJ juga menjawab di sini. Dia bilang, Pangandaran kan baru 12 tahun. Beda dengan Sumedang yang dipimpin oleh Pak Erwan ini yang sudah mencapai angka 200 tahun. Begitu katanya. Pokoknya sengit sekali ya pertarungan mereka berdua ini. Dan pastinya akan berimplikasi pada Pilgub Jabar tentunya ya, yang terdiri dari 4 pasang paslon yang kita tahu kan. Ada Deddy Mulyadi yang berpasangan dengan Erwan Setiawan, kemudian ada Ahmad Syaiqo dengan Ilham Habibi, lalu ada Acep Adang Ruhyat berpasangan dengan vokalis atau jebolan dari kontes dangdut Indonesia, yaitu gitaris Dwi Natarima, dan juga ada JJ Wiradinata dari Pangandaran yang berpasangan dengan Ronald Surapraja yang diusung oleh PDIP.
Oke, kita lihat di halaman 2. Di halaman 2 ada headline apa ya? Di halaman 2 ini dari kabar Garut Sumedang. Di headline sini, dari gambarnya bisa kita lihat ya, di sini banyak pasukan yang nampaknya mereka adalah polisi, dan jelas di sini Polres Sumedang siapkan calon ajudan dan pengawal pribadi untuk mendampingi cabub-cawabub pada Pilkada 2024. Oke, jadi Polres Sumedang sedang mempersiapkan pasukannya atau anggotanya untuk menjadi ajudan. Di sini dikatakan aide de camp. Aide de camp itu istilah dalam militer yang digunakan oleh seluruh negara di dunia yang mengacu pada ajudan. Dan juga ada pemilihan untuk walpri atau pengawal pribadi untuk para pasangan cabub dan cawabub nantinya. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 September sampai 19 September 2024. Berarti 3 hari ya pelatihannya atau pembekalannya. Dan dibuka langsung oleh Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono SIKM Hum. Dalam pembekalan tersebut terdiri dari 32 personil. 16 personil akan diisi atau disiapkan untuk walpri, para cabub dan cawabub, dan 16 personil lagi untuk ajudan. Kapolres tersebut tadi dari AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai walpri ataupun ajudan tidak boleh ada keraguan dalam bertindak dan berbuat sesuatu selama langkah yang akan dilakukan sesuai dengan aturan. Tak hanya itu, para pasukan juga harus rutin berolahraga agar lebih optimal dalam menjaga keamanan jiwa dan raga para cabub dan cawabub. Itu kutipan langsung yang ada dari berita ini ya. Baraya Kabar Priangan bisa membaca langsung di halaman 2. Kita beralih ke halaman 3. Di halaman 3 kita bisa lihat ini berita dari Kabupaten Tasikmalaya. Ada apa? Nampaknya berita tentang pemilihan kepala daerah ya. Di judulnya dituliskan KPU Kabupaten Tasikmalaya tetapkan DPT Pilkada 2024. DPT di sini adalah daftar pemilih tetap. Yang di sini di Kabupaten Tasikmalaya tertulis berjumlah atau mencapai 1.418.938 jiwa. Jumlah yang sangat banyak dan tentunya akan sangat menentukan siapa pemimpin kita ke depannya, khususnya untuk di daerah masing-masing. Berarti ada bupati dan wakil bupatinya, dan juga untuk gubernur dan wakil gubernurnya. Ingat ya, suara Anda menentukan masa depan kita dalam 5 tahun ke depan. Jadi pergunakan untuk sebaik mungkin. Dan di sini juga untuk perbandingan antara pemilih perempuan dan laki-laki ini hampir seimbang ya. 717.953 jiwa pemilih laki-laki, lalu ada 700.985 jiwa untuk pemilih perempuan. Dan selebihnya ini adalah data-data yang bisa Baraya Kabar Priangan baca ya. Isinya lebih pada angka-angka dan jumlah-jumlah serta tanggal pemilihan nanti, yaitu di November 2024 maksud saya. Kita lanjut saja ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya akan kita lihat berita dari Kabupaten Ciamis. Headline di Kabupaten Ciamis ini miris ya, memprihatinkan. Beritanya tentang kasus penemuan mayat bayi di Kecamatan Rancah. Di mana pasangan sejoli membawa mayat bayi di dalam tas yang dibawa menggunakan transportasi kereta api. Aduh, ini nekat ya. Perbuatan yang
apa ya? Sebaiknya tidak untuk ditiru. Jangan bukan sebaiknya lagi. Jangan ditiru. Oke. Kita baca ulasannya. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada 5 Agustus 2024. Oh, ini di bulan lalu peristiwanya itu. Di sini tidak disebutkan nama dari pelakunya, hanya inisial saja, DM dan CRS. Kedua pelaku dari Kecamatan Rancah, dan CRS, yang dari Kecamatan Rancah itu DM laki-lakinya, sedangkan CRS itu dari Pataruman, Kota Banjar. Nah, tanggal 15 Agustus ini adalah peristiwa melahirkannya. Kemudian di tanggal 6 Agustus, di mana bayi tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Rancah, ke tempat tinggal keluarga laki-lakinya yang berinisial DM. Namun di sini sayang sekali tidak disebutkan usia dari keduanya ya, sehingga kita tidak bisa mengulas apa gejala psikologis yang terjadi pada dua sejoli tersebut, atau bagaimana kondisi sosial atau demografi sampai mereka melakukan hal nekat dan tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Dan tentunya peristiwa ini menjadi apa ya, pembelajaran untuk kita semua masyarakat gitu ya, khususnya orang tua, untuk memberikan pengetahuan, edukasi. Sebenarnya tidak hanya orang tua tapi masyarakat lebih pada umumnya, kepada mungkin remaja kita atau juga yang sudah remaja yang beranjak dewasa, untuk bertanggung jawab dalam bersikap gitu, tidak, dan juga memberikan edukasi seksual yang sehat itu seperti apa gitu, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini tidak perlu terjadi. Oke. Dan di sini tidak disebutkan mereka terjerat oleh pasal berapa ya, undang-undang berapa. Hanya saja keduanya sudah ditangkap oleh polsek setempat, yaitu. Nah, oke, kita baca ini ya, alur kejadiannya. Jadi setelah mereka tanggal 5 itu melahirkan, kemudian tanggal 6 bayi tersebut sudah dalam kondisi meninggal, lalu dimasukkan ke dalam tas dan dibawa naik kereta api pulang ke Rancah, ke tempat kediaman DM, lalu di belakang rumahnya dikuburkan. Kemudian warga setempat curiga karena mendapati gundukan tanah di belakang rumah tersebut itu. Kemudian setelah dilakukan penelitian, ternyata didapatkan seonggok mayat bayi. Kemudian dilaporkan ke pihak berwajib, dan setelah ditelusuri di tanggal 19 September kemarin, kedua pelaku ditangkap di Mapolres Ciamis. Oke, jadi begitu. Kemudian keduanya dijatuhi ancaman hukuman, yakni hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dengan ancaman minimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Oke, begitu ya dari kabar Ciamis. Next, kita lanjut ke halaman 5. Di sini ada berita dari Banjar dan Pangandaran. Oh, ini juga berita yang mengenaskan, di mana terjadi tabrakan, yaitu dua motor bertabrakan. Pengendara motor tewas terlindas truk dan 3 orang terluka parah. Saya baca sedikit alur kejadiannya, di mana pengendara sepeda motor Honda Beat berpenumpang 3 orang. Oh, Honda Beat berpenumpang 3 orang, Cenglu. Nah, dengan pengendara sepeda motor Scoopy, oke, mengalami tabrakan di Jalan Dr. Husein Kartasasmita, Dusun Warung Buah, Desa Naglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada Kamis 18 September 2024. Di sini dikatakan bahwa korban tabrakan berstatus masih remaja. Astagfirullahaladzim ya. Masa muda yang sebaiknya
tidak diikuti gitu. Karena di sini dikatakan di dalam berita ini bahwa pengendara Honda Beat yang berboncengan 3 itu mereka ngebut dan bermaksud untuk menyalip sebuah truk dari arah Ciamis. Jadi di sini ada truk, kemudian pengendara Honda Beat berboncengan 3 menyalip begitu, kemudian di depannya ada Scoopy, lalu bertabrakanlah, dan si pengendara Honda Beat ini terguling dan masuk ke bawah mobil truk, dan satu pengendaranya terlindas lalu meninggal seketika di tempat kejadian. Kemudian tiga pengendara lain, satu pengendara dari Honda Beat, satu pengendara dari Scoopy dan 2 pengendara Honda Beat itu dilarikan ke rumah sakit. Sementara di sini sopir dari truk tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya insiden tersebut, jadi terus jalan aja gitu ya. Nah, dan pihak berwajib dari Kota Banjar mengatakan bahwa Polres Kota Banjar Satuan Lalu Lintas sudah berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota Banjar dengan melakukan pemasangan baliho berukuran besar yang berisi imbauan kepada pengguna jalan yang melintasi kawasan rawan tragedi kecelakaan lalu lintas Kota Banjar. Jadi maksudnya mereka sudah memasang rambu-rambu gitu ya, salah satunya baliho gitu, untuk menjadi peringatan agar pengendara berhati-hati. Juga melakukan pemangkasan pohon-pohon di rambu-rambu sehingga biar rambu-rambu lalu lintas itu bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi kembali lagi kepada para penggunanya di sini untuk berhati-hati. Dan juga ya kita tahulah bahwa individu remaja itu mereka merupakan masa peralihan ya, masa transisi dari anak-anak yang masih tergantung kepada orang tuanya menuju dewasa yang harus memegang tanggung jawab, sehingga masa remaja ini butuh untuk pendampingan. Dan perlu juga sih regulasi pengawasan dari orang tua dan regulasi undang-undang lalu lintas mengenai tata tertib lalu lintas ini. Mungkin penyuluhan ke sekolah gitu, SMA gitu, apalagi kita lihat juga SMP sudah banyak yang membawa kendaraan bermotor. Mungkin itu perlu ditingkatkan, mungkin ya, perlu dibangun kesadaran untuk bagaimana sih berkendara yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Itu di halaman 5. Kita lanjut ke halaman 6. Di halaman 6, di sini ada rubrik pendidikan. Di rubrik pendidikan ini ada kiriman guru menulis dari Jeffrey Nugraha STMM, dosen Universitas Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya. Judulnya memaknai perkembangan iptek dan hakikat kebenaran. Ini filosofis sekali ya. Di sini beliau menuliskan banyak sekali mengutip tentang dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga banyak ini ayat Al-Qur'annya enggak cuma 1, 2, 3, banyak sekali, kayaknya di setiap paragraf ada ya. Tak hanya ayat Al-Qur'an, dia juga mengutip tentang dari Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin tentang aspek rohani. Oke, ini bisa Baraya baca saja mengenai di rubrik pendidikan ini. Kita lanjut next. Di halaman 7 ini sambungan tadi dari halaman 1. Dan di halaman 8, halaman terakhir kita ke kota Tasikmalaya. Di sini Baraya bisa lihat ya, nampaknya kita kembali ke isu pilkada atau konten pilkada, berita tentang pemilihan kepala daerah. Nah, di sini jumlah DPT di kota Tasikmalaya sebanyak 543.000 maksud saya 990 jiwa pemilih.
ini lebih sedikit ya, hampir 1/3 dengan Kabupaten Tasikmalaya tadi ya, DPT-nya ya. Oke, kemudian di sini juga dituliskan, soal ini, jika misalnya ada warga atau baraya kabar priangan sekalian yang belum masuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap, bisa nanti melalui klausul daftar pemilih khusus yang dengan memperlihatkan KTP atau IKTP. Jadi maksud saya baraya semua bisa ikut memilih di pilkada nanti meskipun tidak tercatat dalam DPT ya, bisa melalui klausul daftar pemilih khusus dengan membawa IKTP, tapi waktunya itu 1 jam terakhir dari pemungutan suara, begitu katanya berita hari ini. Dan ya, kita manfaatkan saja hak pilih kita dengan baik ya, siapapun pemilihnya, tolong dikenali dengan baik siapa calon-calon yang maju dalam kontestasi pemilihan tahun ini di 2024 ini. Jadilah pemilih yang baik dengan melihat siapa beliau, bagaimana visi misinya, sepak terjangnya gitu ya. Jangan menjadi pemilih yang mengikuti arus atau menjadi pemilih yang berdasarkan kepentingan, tapi kita bisa mencari referensi, banyak referensi untuk menyaring mana pemilih yang paling ideal, yang sesuai dengan hati nurani kita. Oke? Jadi gunakan hak pilih baraya semua dengan baik, karena masa depan Indonesia, masa depan bangsa kita ada di tangan kita semua. Oke? Demikian kelas berita kita hari ini 20 September 2024. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Saya Rika Rostika Johara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.